Bab 2416, melahirkan bayi naga. Ivan memandangi api Phoenix yang menari dengan keterkejutan di wajahnya. Anda harus tahu bahwa burung Phoenix api Dev itu nyata, dan anjing rakanya hanyalah energi yin yang terkondensasi. Dev, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan memiliki binatang ajaib seperti burung Phoenix api untuk membantumu. Ivan tidak dapat mengerti, bagaimana mungkin Dev, dengan tingkat kekuatannya, memiliki binatang dewa untuk membantunya. Kalian pasti tahu kalau monster mistis seperti burung Phoenix api hanya bisa ditemukan di dunia surga dan manusia atau dunia peri. Pada saat ini, setelah membantu Dev menyelesaikan krisis, Huo Feng berputar di udara, berubah menjadi bentuk manusia, dan mendarat di samping Dev. Semua orang kaget melihat Huo Feng berubah menjadi gadis menawan. Lagi pula, entah itu monster atau monster mitos, jika dia bisa berubah menjadi bentuk manusia, kekuatannya pasti cukup tinggi. Tuan, anjing ganas ini berani menindas tuannya, biarkan aku membunuhnya. Setelah Huo Feng selesai berbicara, telapak tangannya bersinar, dan bola api panas jatuh dari langit, menghantam anjing neraka besar itu seperti bola meriam. Anjing neraka bahkan tidak sempat melolong, mereka dikalahkan dalam sekejap dan berubah menjadi kabut hitam lagi dan menghilang. Ivan, jika kamu memiliki kemampuan lain, gunakan saja. Dev memandang Ivan yang bingung dan berkata, belum lagi betapa jeleknya wajah Ivan saat ini. Dev, kamu memaksaku melakukan ini. Setelah Ivan selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan meludahkannya ke tanah. Darah langsung merembes ke tanah, dan kemudian tanah mulai bergetar, dan retakan mulai menyebar dari kaki Ivan. Seiring dengan awan kabut hitam yang muncul dari tanah, 5 benda besar juga merangkak keluar. Ini adalah 5 monster gelap, dan setiap mulut monster terus-menerus mengeluarkan udara dingin yang suram. Dev, kali ini bukanlah binatang iblis yang dipadatkan oleh Yin Qi. Ini adalah binatang iblis neraka yang nyata. Bahkan jika kamu mendapat bantuan Phoenix api, kamu tidak dapat lepas dari cengkeraman mereka. Ivan meraung mengancam, dan 5 monster-monster mengepung Dev dan Huo Feng. Ketika Peter melihat ini, dia ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Dev. Tuan Peter, lihat saja dengan tenang, ini hanya kastil bulan pudar, Anda tidak perlu mengambil tindakan. Dev terlihat percaya diri, bahkan jika dia menghadapi 5 monster neraka, Dev tidak takut sama sekali. Dev, kamu sudah tidur dengan anak kuku, dan kamu masih menelepon Tuan Peter, tolong temui kami lebih banyak lagi, aku hanya menunggu untuk menggendong cucuku. Esther berkata pada Dev. Bu, apa yang kamu bicarakan? Wajah Hani langsung memerah. Huo Feng menoleh untuk melihat Dev, yang sedikit malu. Aku juga ingin melahirkan seekor naga kecil untuk tuanku. Huo Feng mengikuti Dev dengan suara rendah. Dev menundukkan kepalanya saat ini, tidak tahu harus berkata apa. Ketika Ivan melihat Dev dikelilingi oleh begitu banyak binatang iblis dari neraka dan tidak gugup atau khawatir sama sekali, dia langsung marah. Dev, jika kamu masih ingin menggoda ketika kamu akan mati, aku akan membiarkanmu pergi ke neraka untuk menemani putraku hari ini. Setelah mengatakan itu, Ivan memerintahkan 5 monster neraka untuk menyerang Dev dan Huo Feng. Huo Feng melirik Ivan dengan jijik dan berkata, beraninya kamu tidak menghormati tuanmu hanya dengan 5 monster. Setelah mengatakan itu, burung Phoenix api menjerit, dan tiba-tiba dunia menjadi gelap, dan kehampaan tiba-tiba bergetar hebat. Saya melihat selusin sosok besar perlahan terbang keluar dari kegelapan. Elang terbang, macan tutul, harimau berburu. Mereka semua adalah monster besar, dan masing-masing memiliki aura yang sangat kuat. Monster yang muncul tiba-tiba ini langsung melindungi Dev dan Huo Feng di tengah. Mengaum. Monster-monster ini meraung, menakuti 5 monster-monster neraka Ivan agar tidak maju. Ivan tercengang saat melihat adegan ini. Bukankah ini monster di alam rahasia monster? Bagaimana dia bisa diteleportasi ke sini dengan sendirinya? Ivan tidak mengerti, bagaimana monster di alam rahasia monster bisa meninggalkan alam rahasia monster. Anda harus tahu bahwa banyak dari monster ini telah mengembangkan kecerdasan spiritual dan dapat memahami pembicaraan orang, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk melewati susunan teleportasi. Sekarang monster-monster ini tiba-tiba muncul di alam rahasia gerbang guntur, yang membuat Ivan sangat bingung. Bab 2417, ada lebih banyak orang daripada aku. Monster-monster ini semua adalah adik laki-lakiku. Apakah lebih baik menuruti perintahku daripada kelima idiot kulit hitammu itu? Dev memandang Ivan sambil mencibir dan berkata, bagaimana mungkin? Ini adalah monster dari alam rahasia monster.
Bagaimana mungkin dia bisa mendengarkanmu? Ivan tidak percaya ada begitu banyak monster, bagaimana mereka bisa mendengarkan Dev. Jika kamu tidak percaya, aku akan mencobanya. Setelah Dev selesai berbicara, dia berkata kepada selusin monster besar, pergi dan gigit kelima orang kulit hitam itu sampai mati. Mengikuti perintah Dev, selusin monster besar meraung dan menyerang. Kelima monster neraka itu bukan tandingan mereka, mereka digigit dan berlarian, mencoba melarikan diri melalui celah. Tapi bagaimana monster-monster itu bisa membiarkan mereka pergi? Hanya butuh beberapa menit untuk 5 monster neraka yang dipanggil oleh Ivan akhirnya menjadi tumpukan tulang. Ivan melihat tulang-tulang itu saat ini, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat rumit. Akhirnya, Ivan menghela nafas dan berbicara perlahan, Dev, kekuatanmu memang di luar imajinasiku, tetapi tidak mungkin bagimu untuk menyelamatkan Istana Gerhana Ungu. Di masa depan, seluruh dunia sekuler, dan 8 alam rahasia, kecuali manusia dari Sekte Hati Iblis, tidak akan ada sekte lain yang muncul. Saya memiliki ribuan murid sekarang. Bahkan jika saya menghancurkan seluruh alam rahasia gerbang guntur, Anda tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Murid benteng bulan sabit, dengarkan perintah. Ivan tiba-tiba berteriak keras. Saya melihat ribuan murid dari benteng bulan sabit dikelilingi oleh kegelapan, dan kemudian menjawab dengan keras, di. Ribuan orang berteriak serempak, dan kekuatan intimidasi membuat semua orang di Istana Gerhana Ungu sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Bahkan Peter tampak pucat. Ada begitu banyak orang. Tidak peduli seberapa kuat Dev, dengan bantuan Fire Phoenix dan monster-monster ini, dia harus berurusan dengan ribuan orang, dan dia mungkin akan mati kelelahan pada akhirnya. Dengan cibiran di wajahnya, Dev melirik ribuan murid benteng bulan sabit, matanya penuh dengan penghinaan. Dev melirik ke arah Huo Feng, dan Huo Feng mengangguk sedikit, keduanya memiliki pikiran yang sama. Kemudian Huo Feng mengeluarkan suara yang dalam dari mulutnya. Selusin monster-monster di sekitarnya menengadah ke langit dan meraung, dengan raungan monster-monster ini, seluruh alam rahasia gerbang guntur mulai bergetar hebat. Lalu semua orang melihat asap dan debu mengepul dari kejauhan, berkerumun seperti badai pasir. Aura yang sangat menakutkan berubah menjadi hembusan angin, membuat orang tidak dapat berdiri. Apa ini? Bau ini sangat menakutkan. Peter melindungi Hani dengan erat. Dan Ivan juga memiliki wajah serius, melihat asap dan debu yang mengepul dari jauh ke dekat. Segera, asap dan debu menghilang, dan semua orang melihat monster-monster yang tak terhitung jumlahnya padat dan tak terbatas. Ivan langsung kaget saat melihat pemandangan ini, dia belum pernah melihat monster sebanyak itu sebelumnya. Apakah ini mengundang semua monster di alam rahasia monster? Ribuan murid benteng bulan sabit, sekarang melihat monster tak berujung di depan mereka, kaki mereka gemetar, dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan mendominasi yang mereka miliki sekarang. Beberapa murid pemalu di benteng bulan sabit sudah kencing di celana. Ivan, meskipun aku tidak memiliki orang sebanyak kamu, aku, monster bis bersaudara, masih bisa menemanimu dengan baik. Dev memandang Ivan seperti itu dan berkata dengan bangga. Saat ini, wajah Ivan terlihat jelek seperti baru saja makan kotoran. Tubuhnya mundur tanpa sadar. Menghadapi begitu banyak monster, dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika ada ribuan murid, itu akan sia-sia. Melihat Ivan mencoba melarikan diri, Dev melirik ke arah Huo Feng. Huo Feng mengangguk, melambaikan tangannya dan berkata, serang. Monster yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menyerang murid-murid benteng bulan sabit. Untuk sementara waktu, seluruh alam rahasia gerbang guntur seperti api penyucian, dengan ratapan terus-menerus. Para murid benteng bulan sabit melarikan diri ke segala arah, dan di belakang mereka ada banyak monster yang mengejar mereka. Bab 2418, Tanda Perintah Jaminan. Ketika Ivan melihat ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berbalik dan lari. Kamu tidak bisa lari. Dev melompat, lalu menginjak punggung Ivan dengan keras, menyebabkan Ivan terjatuh. Bam! Ivan jatuh dengan keras, menciptakan kawah yang dalam di tanah, dan awan asap membubung ke langit. Peter dan yang lainnya melihat pemandangan di depan mereka, tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Ribuan orang dikejar dan digigit monster. Ada jeritan dan anggota tubuh patah di mana-mana. Adegan berdarah membuat Hani menutup matanya tanpa sadar. Peter awalnya tidak yakin bahwa Dev memiliki kemampuan untuk memblokir benteng bulan sabit, tetapi sekarang dia tidak hanya memblokirnya, tetapi juga hampir menghancurkan benteng bulan sabit. Ivan juga mudah dimanipulasi oleh Dev.
Kekuatan yang ditunjukkan Dev benar-benar membalikkan imajinasi Peter, dia tidak tahu apa yang telah dialami Dev dalam beberapa bulan terakhir, dan kekuatannya meningkat begitu cepat. Ivan berdiri dari lubang berlumuran darah, dengan ekspresi malu di sekujur tubuhnya. Dev, aku adalah utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis. Jika kamu berani membunuhku, aku akan membuat pacarmu di alam rahasia mati tanpa tempat pemakaman. Ivan mulai meminta Yuki mengancam Dev. Bagaimanapun, Yuki terjebak di dunia rahasia Sekte Tao, dan orang-orang dari Sekte Hati Iblis dapat menyerang mereka kapan saja. Ivan, apakah kamu lupa dengan apa yang baru saja kamu katakan? Sebelum formasi pemulihan energi spiritual diaktifkan, mereka tidak akan berada dalam bahaya, dan tidak mungkin orang kuat itu menghancurkan kerja keras hidupnya untukmu. Dev tahu bahwa orang-orang dengan fisik khusus seperti Yuki adalah kunci dari formasi pemulihan energi spiritual, dan Sekte Hati Iblis tidak akan membunuh mereka dengan mudah. Melihat bahwa dia tidak bisa menipu Dev, wajah Ivan menjadi jelek. Sekarang dia terluka parah, dia bukan lagi tandingan Dev. Sepertinya aku hanya bisa meminta bantuan. Setelah Ivan selesai berbicara, dia mengeluarkan tanda yang sangat gelap dari tangannya, token itu sangat gelap sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang tertulis di atasnya. Saya melihat Ivan mengeluarkan setetes esensi darah dari dahinya, dan kemudian diserap oleh token. Token itu mengeluarkan semburan api panas, dan kemudian dari api itu, sesosok tubuh perlahan muncul. Sosok ini mengenakan jubah hitam, seolah-olah dia berada dalam kehampaan, dan penampilannya tidak terlihat dengan jelas. Tetapi ketika sosok ini muncul, aura yang sangat menakutkan dan menakutkan langsung memenuhi seluruh dunia rahasia gerbang guntur. Monster-monster yang awalnya bertarung berhenti pada saat ini, melihat sosok ini dengan ketakutan di mata mereka. Tuan, aura orang ini terlalu kuat. Setelah Huo Feng melihat sosok itu muncul, dia berkata kepada Dev dengan ekspresi serius. Dev juga merasakan nafas ini pada saat ini, kekuatan pola Dao di tubuh Dev mulai melonjak. Dev sedikit mengernyit, tidak mengerti mengapa kekuatan tanda Dao miliknya bereaksi begitu keras setelah sosok ini muncul. Bawahanku memberi hormat kepada Tuan Besar. Ivan melihat sosok itu muncul dan segera berlutut untuk beribadah. Begitu Dev mendengar ini, otot-otot di wajahnya mulai bergerak-gerak dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan makhluk tertinggi dari Sekte Hati Iblis. Peter juga terlihat jelek saat ini. Dia tidak menyangka kekuatan Sekte Hati Iblis begitu menakutkan. Dia takut bahkan 8 alam rahasia tidak akan dapat menemukan siapapun yang bisa melawannya. Sampah, hal ini tidak bisa diselesaikan dengan baik. Alam rahasia lainnya telah selesai, tapi kamu mengundangku ke sini karena kebutuhan ibu mertuamu. Daneng memarahi Ivan dengan suara rendah. Ivan berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Serahkan ini padaku, kamu boleh pergi. Daneng melambaikan tangannya dan meminta Ivan pergi. Ivan dengan cepat berdiri, berbalik dan pergi. Bab 2419, meledak dengan satu panah. Mau pergi? Apa kamu sudah bertanya padaku? Ketika Dev melihat Ivan hendak pergi, dia melompat untuk mengejar. Melihat ini, Daneng melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan kekuatan besar langsung menjatuhkan Dev. Nak, jika rangkaian pemulihan energi spiritual tidak membutuhkanmu, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan sampai sekarang? Daneng memandang Dev dan berkata dengan nada meremehkan. Dev menatap pria kuat di depannya, mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan kemudian kekuatan naga di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Tinju cahaya suci. Dev berteriak keras, cahaya keemasan terang meledak, dan seekor naga emas besar muncul seketika. Naga itu meraung, dan aliran nafas naga menyembur keluar, langsung menuju ke arah yang kuat. Kamu masih mau melawan? Daneng sama sekali tidak takut saat menghadapi naga emas di depannya. Aku melihat Daneng dengan lembut melambaikan tangannya lagi, aura di tubuhnya keluar, dan dia melihat naga emas itu bertabrakan. Boom! Baru saja terjadi boom, dan naga emas itu langsung berubah menjadi ketiadaan, tubuh Dev terlempar tinggi oleh kekuatan anti-seismik yang sangat besar. Bahkan jika Dev memukul dengan seluruh kekuatannya, dia tidak mampu melawan di depan pria kuat ini. Namun saat tubuh Dev terlempar tinggi ke udara, busur ajaib tiba-tiba muncul di tangannya. Kekuatan pola Dao terkondensasi di telapak tangan Dev, dan Dev tiba-tiba menarik busur Raja Dewa. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak antara langit dan bumi secara instan, membentuk bulu panah emas di antara busur Raja Dewa.
Ketika Peter dan yang lainnya melihat busur Raja Dewa tiba-tiba muncul di tangan Dev, mereka semua tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Karena aura yang terpancar dari busur Raja Dewa itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Saat Dev mengeluarkan busur Raja Dewa, bahkan ekspresinya yang kuat pun sedikit terkejut. Wus! Sebelum ada yang bisa bereaksi, Dev menembakkan anak panah. Bulu panah emas, menyeret api yang berkobar, terbang seperti meteor, mencapai kecepatan ekstrim. Hanya saja anak panah Dev tidak ditujukan ke Dan Neng, melainkan ke arah Ivan yang sudah berlari lebih dari 10 mil. Ivan masih bersyukur bahwa dia telah lolos dengan nyawanya. Namun, dia tahu bahwa dia telah menggunakan kartu perlindungan terakhirnya, dan statusnya di Sekte Hati Iblis di masa depan mungkin akan lebih rendah daripada utusan berjubah ungu lainnya. Ivan juga tidak menyangka bahwa utusan berjubah ungu seperti mereka akan ditemukan di setiap alam rahasia. Sampai saat ini, Ivan masih belum mengetahui identitas sebenarnya dari utusan berjubah ungu lainnya. Tetapi pada saat ini, Ivan tiba-tiba merasakan aura berbahaya mendekat, tekanan yang menyesakkan membuat Ivan tiba-tiba berbalik. Saat Ivan berbalik, dia melihat cahaya keemasan menyilaukan datang ke arahnya. Sebelum dia bisa membuat reaksi apapun, cahaya keemasan langsung menembus tubuh Ivan. Mata Ivan membelalak dan dia memandang tubuhnya dengan tidak percaya. Tidak ada luka fisik sama sekali, bahkan rasa sakit pun tidak. Ivan tertegun, sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, tubuhnya tiba-tiba mulai membengkak. Boom! Dengan ledakan yang bergema di seluruh langit, tubuh Ivan langsung hancur menjadi bubuk. Bahkan jiwanya pun tidak bisa tertinggal, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membangun kembali tubuhnya lagi. Dev melihat asap yang disebabkan oleh ledakan di kejauhan, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan tubuhnya perlahan jatuh. Ketika Dev menyerang orang kuat tadi, dia tidak menyangka akan mengalahkannya, yang ingin dia lakukan adalah membuat lawan mengendurkan kewaspadaannya, dan kemudian menyerang Ivan secara tak terduga. Dan ketika orang kuat itu mendengar ledakan di kejauhan, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi pada saat ini, orang kuat itu tidak merasakan kemarahan sedikit pun. Busur Raja Dewa, aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan busur Raja Dewa. Sepertinya orang-orang tua itu memperlakukanmu dengan baik, dan mereka telah mewariskan kekuatan Daomar kepadamu. Nada suara Dan Neng sedikit terkejut. Berhenti bicara omong kosong dan ayo kita lakukan. Dev menarik busur Raja Dewa, dan bulu panah lainnya muncul. Bab 2420, jangan membencinya. Hahaha, aku bilang aku tidak akan membunuhmu, jadi kenapa repot-repot? Dan Neng tertawa keras, ketika formasi pemulihan energi spiritual diaktifkan, saya akan memberitahu Anda bahwa Anda hanyalah badut sekarang. Setelah mengatakan itu, tubuh Dan Neng perlahan menghilang. Setelah tubuh Dan Neng menghilang, Dev duduk di tanah, pukulan yang baru saja diterimanya menyebabkan luka dalam Dev pulih. Tuan. Dev. Huo Feng, Han Qinger, dan Peter berlari dengan tergesa-gesa. Jangan gugup, aku baik-baik saja. Dev tersenyum tipis dan melambaikan tangannya kepada semua orang, menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Pria kuat ini sangat kuat. Di depannya, aku merasa seperti aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Peter berkata dengan rasa takut yang masih ada. Ini hanyalah tiruan dari dia. Tubuh Dan Neng mungkin bahkan lebih kuat. Dev berkata perlahan. Mendengar ini, semua orang terdiam, kekuatan besar ini begitu kuat, bagaimana Dev bisa menjadi lawannya? Setelah Dev melihat kekuatan yang kuat ini hari ini, dia juga tahu bahwa meskipun dia memiliki busur Raja Dewa dan kekuatan tanda Dao, dia mungkin bukanlah lawan yang sekuat itu. Menurutnya, kekuatan dari kekuatan besar ini tidak lebih buruk dari kekuatan iblis-iblis itu, dan sepertinya kekuatan besar itu juga mengetahui iblis-iblis itu, jika tidak, dia tidak akan mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Siapa orang kuat dari Sekte Hati Iblis ini? Dev berpikir keras. Saat ini, Esther dan Bella juga datang, karena mereka mendengar kebisingan di sini dan takut Dev dalam bahaya, mereka semua lari ke sini. Dev, kamu baik-baik saja. Esther melihat wajah Dev tidak terlalu bagus, jadi dia segera bertanya dengan prihatin. Bu, aku baik-baik saja. Ketika Dev melihat Esther datang, dia segera berkata sambil tersenyum. Melihat Dev baik-baik saja, semua orang merasa lega. Awalnya, Peter ingin Dev beristirahat di Istana Gerhana Ungu selama beberapa hari sebelum berangkat, tetapi Dev terburu-buru untuk kembali ke Kyoto dan tidak berhenti di alam rahasia Gerbang Guntur. Dev meminta Huo Feng untuk membawa monster-monster itu kembali ke alam rahasia monster.
Dia tahu bahwa Huo Feng akan digunakan di masa depan. Bagaimanapun, Dev hanya memecahkan 1 dari 8 alam rahasia. Hani, kamu sekarang adalah wanita Dev. Ingatlah untuk melayaninya dengan baik dan jangan bersikap remeh. Esther memperingatkan Hani. Bu, aku mengerti. Hani mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Peter dan istrinya, Dev dan yang lainnya berteleportasi kembali ke Kyoto. Ketika Esther kembali ke keluarga Panjang, dia melihat bahwa keluarga Panjang telah mengubah penampilannya, dan seluruh Longmen telah menjadi sekte terbesar di Kyoto. Melihat pencapaian Dev saat ini, Esther sangat senang. Bella tahu bahwa Dev baru saja bertemu dengan ibunya dan pasti banyak hal yang ingin dia katakan, jadi dia pergi bersama sekelompok gadis, menyisakan ruang untuk Dev dan Esther. Ibu dan anak itu mengobrol hampir sepanjang malam, seolah-olah mereka punya banyak hal untuk dikatakan. Bu, siapa ayahku? Aku sangat penasaran sekarang. Banyak dari mereka memanggilku anak naga. Apa yang terjadi? Dan Butler Long berkata bahwa ayahku meninggalkanmu dan meninggalkan kami sendirian. Apakah itu benar? Nyata? Dev bertanya pada Esther. Dia ingin tahu siapa ayahnya. Mengapa dia meninggalkan ibu dan anak mereka saat itu, menyebabkan ibunya dipenjara di keluarga Panjang selama lebih dari 20 tahun. Setelah mendengar ini, Esther berpikir keras dan tidak berbicara lama. Melihat ini, Dev buru-buru berkata, Bu, jika ibu tidak ingin mengatakannya, jangan katakan. Sekarang ibu dan anak kita telah bersatu kembali, saya sangat puas. Dev tahu bahwa dia mungkin telah menyebutkan kesedihan ibunya, jika bukan karena kejadian ini, kakeknya mungkin tidak akan meninggal. Tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Esther melihat keluar jendela dan berbicara perlahan, ayahmu adalah pahlawan hebat, pahlawan tiada taraf. Jangan membencinya. Pasti ada alasan mengapa dia meninggalkan kita berdua. Cincin Tianlong di tanganmu, dan kamu tekniknya latihanmu semua adalah milik ayahmu. Identitasnya memang tidak sederhana, tapi aku tidak pernah menanyakan siapa dia. Apapun yang dia lakukan, dia akan selalu menjadi ayahmu. Bab 2421, saya mendengarkan Anda. Dev terdiam setelah mendengarkan kata-kata ibunya, dia tidak tahu apakah dia harus membenci ayah yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya meninggalkan ibu dan anak mereka, dan dia bahkan tidak mengerti orang seperti apa ayahnya itu. Dev sekarang sangat ingin memberitahu ibunya tentang istana Tianlong, tetapi dia takut ibunya akan khawatir. Bu, ini sudah larut, kamu harus tidur lebih awal. Dev berdiri dan berencana pergi. Dev, jangan lupa beri ibu seorang cucu. Karena kamu punya banyak pacar sekarang, kamu tidak bisa membiarkan ibu tidak melihat cucunya, kan? Esther mengingatkan Dev lagi. Aku tahu, Dev mengangguk. Sekarang Dev telah menyelamatkan ibunya, tidak perlu lagi menahannya dengan sengaja. Dia sudah menjadi pasangan dengan Hani dan Huo Feng, tetapi ketika memikirkan Yuki, Dev selalu merasa sedikit kasihan padanya. Bagaimanapun, Yuki adalah pacar asli Dev, tetapi Dev gagal memberikan Yuki untuk pertama kalinya. Memikirkan Yuki, Dev berencana pergi ke alam rahasia Tao untuk menemui Yuki dan Elena. Saat fajar keesokan harinya, Dev berencana pergi ke alam rahasia Tao. Tapi dia dihentikan oleh Bella. Dia sudah menduga bahwa Dev pasti akan mengunjungi Yuki setelah kembali ke Kyoto. Dev, kamu tidak bisa pergi. Segalanya berbeda sekarang. Kali ini kita telah melihat kekuatan dari kekuatan besar. Bagaimana jika kamu pergi ke alam rahasia untuk menemui Yuki dan ditahan di alam rahasia? Dengan kekuatanmu saat ini, bisakah kamu melarikan diri dari tangan kuat itu? Menurutku yang harus kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu dan menemukan cara untuk menghadapi kekuatan di luar sekte hati iblis terlebih dahulu. Bella menganalisisnya pada Dev. Bella layak menjadi seorang pemimpin. Dia menganalisis situasi saat ini dengan ringkas. Ditambah dengan penampilan malaikat Bella, Dev memandang Bella dengan mata penuh cinta. Oke, aku mendengarkanmu, lalu aku akan mulai dengan 8 alam rahasia dan membasmi semua utusan berjubah ungu dari sekte hati iblis. Dev mengangguk dan berkata, saya pikir Anda harus pergi menemui Tuan Si. Mungkin Tuan Si dapat membantu Anda. Kata Bella. Oke, Dev mengangguk lagi. Dev mengikuti saran Bella dan tidak pergi ke alam rahasia Tao, lagi pula, dia tidak bisa menyelamatkan Yuki dan yang lainnya sekarang. Tampaknya untuk menyelamatkan Yuki dan yang lainnya, Dev harus menghancurkan formasi pemulihan energi spiritual. Kekuatan Dev saat ini tidak bisa secara langsung melawan kekuatan sekte hati iblis. Ketika Dev tiba di paviliun pelindung Dharma, Junior sudah menunggu di depan pintu.
Dev, tebakan Tuan Si memang benar. Anda pasti akan datang menemuinya setelah kembali ke Kyoto. Junior berkata sambil tersenyum. Tuan Si tahu saya kembali. Dev berkata dengan heran. Tentu saja, jika kamu bisa menyembunyikan apapun yang terjadi di Kyoto dari Tuan Si, ikutlah denganku. Junior membawa Dev ke kantor Tuan Si. Ketika Dev memasuki kantor, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres pada wajah Tuan Si, dan aura di tubuh Tuan Si sepertinya ada yang hilang. Tuan Si, apakah kamu sakit? Dev bertanya sambil menatap Tuan Si. Tuan Si menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan Junior keluar. Duduk. Tuan Si meminta Dev untuk duduk di seberangnya. Kamu mendapat banyak keuntungan kali ini, kan? Tuan Si bertanya pada Dev. Dev mengangguk, panennya tidak sedikit, kekuatannya meningkat pesat, dan saya juga mendapat beberapa senjata ajaib. Tuan Si tersenyum dan berkata, senjata ajaib ini, di tangan Anda, hanya mengerahkan 1/10 dari kemampuannya. Anda masih harus bekerja keras. Dev tertegun dan berkata dengan bingung, Tuan Si, tahukah Anda apa yang saya dapat? Bab 2422, dipukul. Tentu saja aku tahu bahwa lonceng bermotif naga dan busur Raja Dewa bukanlah jenis senjata ajaib yang kamu bayangkan. Mendapatkan benda-benda ini akan baik dan buruk bagimu. Seperti kata pepatah, seorang pria tidak bersalah dan menyembunyikan sebuah batu giok. Di masa depan, kamu harus berjuang untuk itu. Hal-hal ini berada di bawah tekanan dari semua pihak. Tuan Si berkata perlahan. Dev bingung. Dia tidak pernah memberitahu Tuan Si bahwa dia telah memperoleh senjata ajaib apapun. Bagaimana Tuan Si mengetahuinya? Melihat ekspresi bingung Dev, Tuan Si tersenyum tipis dan melanjutkan, kamu seperti orang yang transparan di depanku, jadi kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Ketika Dev mendengar apa yang dikatakan Tuan Si, dia tiba-tiba berkeringat dingin. Dia seperti orang yang transparan di hadapan Tuan Si, yang membuktikan bahwa Tuan Si mengetahui segalanya tentang dirinya, bukankah itu berarti Tuan Si juga mengetahui tentang pengikutnya Huo Feng dan Hani? Tuan Si, siapa Anda? Mengapa Anda begitu mengenal saya? Apakah Anda juga mengetahui beberapa urusan pribadi saya yang lain? Dev bertanya ragu-ragu. Aku tidak ingin tahu kalau kamu tidur dengan wanita. Tuan Si tahu persis apa yang ingin ditanyakan Dev. Saat ini, wajah Dev penuh rasa malu dan dia tidak tahu harus berkata apa. Di masa depan, kecuali benar-benar diperlukan, jangan ungkapkan senjata ajaib yang kamu peroleh dengan mudah. Kekuatanmu saat ini tidak mampu memanfaatkan kemampuannya secara maksimal, tapi akan menarik perhatian orang lain. Apakah kamu pernah bertarung melawan sosok kuat dari Sekte Hati Iblis ini? Tuan Si bertanya pada Dev. Dev mengangguk, kami telah bertarung, dan lawannya hanyalah tiruan. Saya sama sekali bukan lawannya. Dia tidak ingin membunuhmu. Jika dia ingin membunuhmu, itu hanya akan memakan waktu. Kamu masih berguna baginya, tapi dia selalu meremehkanmu, itulah yang aku inginkan. Tuan Si berkata perlahan. Ketika Dev mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan merasa sedikit tidak yakin, jika saya menggunakan busur Raja Dewa dan lonceng pola naga, bukankah saya akan mampu bersaing dengan kekuatan besar itu? Bersaing. Tuan Si tersenyum, saya berkata, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan lonceng pola naga dan busur Raja Ilahi, bagaimana Anda bisa bersaing? Tuan Si, jika Anda bersaing dengan orang kuat itu, siapa yang lebih kuat? Di mata Dev, kekuatan Tuan Si juga tak terduga. Dia dan aku hanya bisa dikatakan berimbang, tapi aku khawatir aku tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Kata Tuan Si. Nada suara Tuan Si sangat tenang, Tuan Si sepertinya tidak takut mati sama sekali. Kenapa? Apakah Tuan Si menderita penyakit aneh? Saya akan menunjukkannya kepada Tuan Si, saya yakin saya dapat menemukan obatnya. Wajah Dev penuh kegugupan. Anda harus tahu bahwa Tuan Si selalu berada di sisinya selama ini, tanpa Tuan Si, Dev tidak tahu apakah dia akan berada di tempatnya saat ini. Selain itu, Bella dan yang lainnya juga memperoleh biografi sebenarnya dari Tuan Si, jelas sekali bahwa Tuan Si melakukan ini untuk dirinya sendiri. Sekarang Tuan Si akan segera meninggal, bagaimana mungkin Dev tidak gugup dan cemas? Tuan Si melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada gunanya, ini adalah takdir, kamu tidak dapat mengubahnya. Apakah kamu begitu kuat sehingga kamu tidak bisa mengubah takdirmu? Dev bertanya. Tuan Si memandang Dev dan tiba-tiba tersenyum, pengetahuan Anda masih perlu berkembang. Ketika Anda mencapai dimensi lain, Anda akan memahami apa yang saya katakan hari ini.
Dev berpikir keras, dia menemukan bahwa setiap kali dia melihat Tuan Xi, dia sangat terkejut. Sekarang dia sudah menjadi orang kuat di alam pemisahan dan reuni, dengan lonceng pola naga dan busur Raja Ilahi di tangannya, ditambah pedang pembunuh naga, Dev selalu merasa bahwa kekuatannya sudah sangat kuat. Tapi sekarang Tuan Xi berkata bahwa kekuatannya tidak cukup, dengan senjata ajaib di tangannya, dia tidak bisa benar-benar menunjukkan kekuatannya. Bab 2423, Membersihkan 8 Alam Rahasia. Setelah meninggalkan kantor Tuan Xi, Dev mengalami penyangkalan diri. Terlebih lagi, Tuan Xi akan meninggal dalam sebulan, berita ini juga akan menjadi pukulan besar bagi Dev. Saat ini, Dev sebenarnya memiliki sedikit ketergantungan pada Tuan Xi, ketika dia menemui kesulitan atau hal-hal yang tidak dia mengerti, dia suka bertanya kepada Tuan Xi. Tuan Xi adalah seorang guru sekaligus teman Dev. Apa yang tidak diketahui Dev adalah bahwa Tuan Xi sedang menatapnya dari tempat tinggi saat ini. Melihat ekspresi Dev, Tuan Xi memiliki senyuman tipis di wajahnya. Jika aku tidak menyerangmu, ekormu akan mencapai langit. Tuan Xi sedikit mengangkat sudut mulutnya. Setelah selesai berbicara, Tuan Xi mengeluarkan cermin perunggu dari tangannya, yang diukir dengan simbol yang padat. Di cermin perunggu, beberapa simbol berkedip. Melihat simbol yang berkedip, wajah tersenyum Tuan Xi perlahan menjadi serius. Ujian sebenarnya baru saja dimulai. Musuh di masa depan akan ribuan kali lebih menakutkan. Saya harap Anda bisa menahannya. Mata Tuan Xi kembali terfokus pada Dev. Dev, yang sedang berjalan pergi, selalu merasa seperti ada yang sedang menatapnya. Tiba-tiba dia menoleh ke belakang, tetapi tidak menemukan apapun. Sepertinya jika aku ingin meningkatkan kekuatanku dengan cepat, aku harus mulai dengan 8 alam rahasia. Dev membuang pikiran acak di benaknya dan memutuskan untuk memulai dari 8 alam rahasia. Dengan cara ini dia tidak hanya dapat melemahkan kekuatan Sekte Hati Iblis, tetapi juga menyerap kekuatan mereka yang ada di 8 alam rahasia untuk meningkatkan dirinya. Dev langsung menemui keluarga Zefri dan menemukan Tono. Dia memutuskan untuk membawa Tono bersamanya dan memulai alam rahasia gerbang api. Tuan Dev, seluruh alam rahasia Sekte Api sekarang menjadi milik Paviliun Zanyu. Hanya dengan kita, apakah kita yakin bisa menyingkirkan Jin Lifu? Tono bertanya dengan cemas. Lagi pula, jika orang-orang ini pergi ke alam rahasia gerbang api untuk membalas dendam dari Jin Lifu, mereka mungkin bukan lawan Jin Lifu lagi pula. Seluruh alam rahasia gerbang api sekarang menjadi wilayah Paviliun Zanyu. Membandingkan Paviliun Zanyu dan Benteng Bulan Sabit, mana yang lebih kuat? Dev bertanya pada Tono. Aku belum benar-benar membandingkan ini, tapi Paviliun Zanyu seharusnya tidak bisa dibandingkan dengan Benteng Bulan Sabit, kan? Kata Tono. Itu benar. Aku telah menghancurkan Benteng Bulan Sabit, dan Ivan serta putranya telah mati di tanganku. Apakah aku masih akan takut pada Paviliun Zanyue? Dev berkata sambil tersenyum tipis. Wajah Tono penuh dengan keterkejutan, dan dia berkata dengan tidak percaya, Tuan Dev menghancurkan Benteng Bulan Sabit. Apa yang sebenarnya terjadi? Dev menceritakan kisah bahwa Ivan juga merupakan utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis, yang mengejutkan Tono. Saya tidak menyangka bahwa Sekte Hati Iblis telah menembus ke dalam 8 alam rahasia sejak lama. Saya tidak tahu apakah ada orang dari Sekte Hati Iblis di alam rahasia lainnya. Tono berkata dengan kaget. Pasti ada, tapi aku akan membersihkan semuanya dari dunia rahasia satu demi satu. Mata Dev bersinar dengan niat membunuh. Tuan Dev, saya akan mencari Tandri sekarang, dan kita akan mencari Jin Lifu itu untuk membalaskan dendamnya. Setelah Tono selesai berbicara, dia menemukan Tandri dari Menara Surgawi, dan kemudian menceritakan rencana Dev. Tandri, sebaliknya, memimpin orang-orang dari Menara Surgawi, bergabung dengan keluarga Zefri, dan mengikuti Dev ke alam rahasia gerbang api. Dev langsung mengeluarkan peta 9.000 mil pegunungan dan sungai, dan langsung menggunakan peta 90.000 mil pegunungan dan sungai untuk memindahkan semua orang ke alam rahasia gerbang api tanpa melalui susunan teleportasi. Dengan cara ini, Jin Lifu bisa lengah, lagi pula, dia tidak bisa memikirkan cara lain agar Dev dan yang lainnya bisa berteleportasi ke sini selain susunan teleportasi. Tuan Dev, ini, harta macam apa ini, dapatkah diteleportasi ke 8 alam rahasia sesuka hati? Melihat kekuatan peta pegunungan dan sungai 9.000 mil, Tandri bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Bab 2424, tidak ada ambisi. Ini seharusnya menjadi senjata ajaib teleportasi, peta pegunungan dan sungai 9.000 mil. Saya tidak begitu jelas tentang detailnya. Saya baru mengetahui tujuan dari peta ini. Dev berkata sedikit malu.
Dia telah memperoleh peta pegunungan dan sungai 9.000 mil sejak lama, tetapi dia tidak pernah tahu cara menggunakannya atau apa gunanya. Tuan Dev, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bahkan jika kita menyerang Paviliun Zanyu secara diam-diam, saya khawatir beberapa orang ini tidak akan banyak berguna. Selain itu, Paviliun Zanyu terdiri dari banyak benteng, dan terdapat formasi yang sangat kuat di luar, sehingga tidak mudah untuk menyerang secara tiba-tiba. Tono bertanya pada Dev. Meskipun mereka tiba di alam rahasia Sekte Api dengan tenang, mustahil untuk menyerang Paviliun Zanyu secara tiba-tiba, lagi pula, jumlah mereka terlalu kecil, dan pertahanan Paviliun Zanyu juga terkenal kuat. Siapa bilang kita akan melancarkan serangan diam-diam? Aku ingin mengalahkan Jin Lifu itu secara besar-besaran dan menghancurkan Paviliun Zanyu miliknya. Dev tersenyum ringan, lalu langsung menuju Paviliun Zanyu. Setelah Tono dan Tandri saling memandang, mereka hanya bisa memimpin orang untuk mengikuti mereka. Saat ini, di Paviliun Zanyu, Jin Lifu sedang minum bersama putranya Jin Yuan, kedua ayah itu sangat bahagia saat ini. Sekarang di seluruh alam rahasia Sekte Api, mereka adalah satu-satunya keluarga Paviliun Zanyu, dan semua sumber daya adalah milik mereka. Dan setelah energi spiritualnya pulih, dia, Jin Lifu, akan dinobatkan sebagai Raja dan Perdana Menteri, dan Paviliun Zanyu mereka akan menjadi salah satu sekte teratas di seluruh dunia sekuler. Bahkan bukan tidak mungkin untuk pergi ke surga dan alam manusia untuk memperluas wilayah. Ayah, apakah master hebat dari Sekte Hati Iblis yang kamu bicarakan ini benar-benar sekuat itu? Bisakah dia membuatmu rela menyerah selama beberapa dekade? Jin Yuan bertanya dengan bingung. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa ayahnya juga adalah penguasa sebuah paviliun dan memiliki ratusan murid di bawah komandonya, bagaimana mungkin dia bisa menyerah kepada orang lain? Kau tahu sial. Dengan sedikit kemampuanku, di depan orang yang berkuasa, tidak ada yang sia-sia. Dan izinkan saya memberitahu Anda, kami memiliki hubungan kerjasama. Selama rangkaian pemulihan energi spiritual diluncurkan dengan lancar, Paviliun Zanyu kami akan menjadi terkenal dalam sekejap. Apakah Anda mengerti? Jin Lifu sedikit pusing setelah minum, dan wajahnya penuh kebanggaan. Saya pikir sudah cukup baik bahwa Paviliun Zanyu kita dapat menempati seluruh alam rahasia Sekte Api. Kata Jin Yuan. Kamu tidak punya ambisi sama sekali, apakah kamu masih laki-laki? Keluar dari sini. Jin Lifu marah dan memarahi Jin Yuan. Melihat ini, Jin Yuan hanya bisa bangkit dan berjalan keluar. Bukan karena Jin Yuan tidak mau bekerja sama dengan Sekte Hati Iblis, dia hanya takut pemulihan energi spiritual akan gagal, dan mereka bahkan tidak mau bekerja sama. Miliki alam rahasia Sekte Api lagi. Jin Yuan keluar dari Paviliun Zanyu dan melompat ke menara setinggi lebih dari 100 meter di depan Paviliun Zanyu. Ada lebih dari selusin menara seperti itu di sekitar Paviliun Zanyu. Menara-menara ini tidak digunakan untuk observasi, tetapi untuk mengatur formasi. Anda harus tahu bahwa seluruh Paviliun Zanyu menempati area rahasia yang sangat besar. Jika Anda ingin menggunakan formasi untuk melindungi seluruh Paviliun Zanyu, Anda harus memiliki menara tanaman ini sebagai penghubung. Dan di tengah menara terdapat batu kristal ungu, jenis batu kristal inilah yang digunakan untuk menyalurkan energi ke formasi besar ini. Juga karena formasi besar inilah Paviliun Zanyu menjadi semakin kuat di alam rahasia Sekte Api. Bagaimanapun, stasiun mereka tidak pernah diserang karena keberadaan formasi tersebut. Jin Yuan berdiri di atas menara dan melihat ke kejauhan seluruh alam rahasia gerbang api adalah milik mereka. Namun segera, Jin Yuan melihat sekelompok sosok perlahan muncul di hadapannya, dan orang-orang ini bergerak sangat cepat. Siapa orang-orang ini? Jin Yuan sedikit mengernyit. Lagi pula, kecuali murid Paviliun Zanyu, tidak ada sekte dan keluarga bangsawan lain di alam rahasia Sekte Api ini. Tapi Jin Yuan tidak terlihat seperti orang-orang di depannya seperti murid Paviliun Zanyu. Paviliun Zanyu sepertinya tidak mengirimkan sekelompok orang seperti itu hari ini. Bab 2425, Adik Kecil. Saat kerumunan semakin dekat, sedikit kejutan melintas di mata Jin Yuan. Dev. Jin Yuan tidak menyangka bahwa orang yang berjalan di depan sebenarnya adalah Dev, dan di belakang Dev adalah Tono dan Tandri. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka menyerah? Jin Yuan sedikit mengernyit, melompat turun, dan bergegas ke kamar, ingin memberitahu ayahnya tentang hal ini. Tetapi ketika Jin Yuan berlari masuk, dia menemukan Jin Lifu terlalu banyak mabuk dan tertidur. Melihat ini, Jin Yuan hanya bisa memimpin orang-orangnya menuju gerbang Paviliun Zanyu. Karena ada perlindungan formasi di sini, dan jumlah murid di Paviliun Zanyu meningkat 2 kali lipat, Jin Yuan tidak takut menghadapi Tono dan Tandri sendirian. Saat ini, Dev telah memimpin orang-orang ke pintu Paviliun Zanyu.
Tono menunjuk ke menara di sekitarnya dan berkata, Tuan Dev, menara ini adalah pilar yang menopang formasi Paviliun Zanyu. Formasi sebesar itu membutuhkan energi yang luar biasa besar, dan persyaratan bagi mereka yang menyiapkan formasi sangat ketat. Petik 2. Jadi Paviliun Zanyu membongkar formasi besar menjadi formasi kecil satu persatu, dan kemudian menghubungkannya dengan menara tinggi ini. Batu kecubung ditempatkan di puncak menara tinggi ini untuk memasok formasi besar. Konsumsi. Tono memperkenalkan situasi Paviliun Zanyu kepada Dev secara mendetail. Dev hanya melihat sekilas formasi Paviliun Zanyu dan tertawa dingin, formasi yang tersambung ini penuh dengan celah, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Begitu Dev selesai berbicara, Jin Yuan memimpin seseorang keluar. Sungguh nada yang besar, Anda sebenarnya mengatakan bahwa formasi kami penuh dengan celah dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Tahukah Anda bahwa tidak ada yang pernah menerobos formasi kami di Paviliun Zanyu, termasuk Tono dan Tandri di belakang Anda? Anda bertanya kepada mereka apakah mereka bisa melewati formasi kita. Jin Yuan berkata dengan sangat bangga. Belum ada yang pernah merusaknya sebelumnya. Itu karena aku tidak datang. Jika aku datang, formasimu pasti sudah lama rusak. Dev berkata dengan tenang. Bah, kamu baru saja sesumbar, sekarang kamu memecahkan satu dan biarkan aku melihatnya. Aku akan menunggumu di dalam. Jika kamu memiliki kemampuan, bukalah. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Jin Yuan meludahi Dev dengan keras, dia tidak percaya Dev bisa menghancurkan formasi. Bahkan orang-orang di level Tono dan Tandri tidak bisa memecahkannya, tapi Dev bisa memecahkannya, bukankah itu lelucon? Bahkan jika kamu menghancurkan formasi ini, aku bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Adikku bisa memecahkannya untukmu. Dev berkata dengan nada menghina. Saudaraku, Jin Yuan tercengang. Bahkan Tono dan Tandri tercengang, tidak mengerti siapa yang dibicarakan oleh adik laki-laki Dev. Tapi saat Dev selesai berbicara, terdengar teriakan, diikuti oleh burung Phoenix api yang melebarkan sayapnya. Kemudian, setelah melayang di atas kepala Dev beberapa kali, dia perlahan jatuh ke sisi Dev dan berubah menjadi seorang wanita. Tuan, Huo Feng mengikuti Dev dan berteriak dengan hormat. Ketika Jin Yuan melihat kemunculan burung Phoenix api, dia langsung tertawa. Apakah ini binatang mitos? Ia benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia, dan itu sangat indah. Jin Yuan memandang Huo Feng dengan mata menyipit. Tono dan Tandri juga memandang Huo Feng dengan kaget, mereka tahu bahwa monster yang bisa berubah menjadi bentuk manusia sesuka hati pasti cukup kuat. Dan ini bukan monster, ini adalah burung Phoenix api, binatang dewa sejati. Mereka tidak mengerti, bagaimana Dev bisa mendapatkan binatang mitos. Dan dia membuka mulutnya dan mengikuti Dev memanggil tuannya, jelas dia sedang mendengarkan Dev. Tuan Dev, apakah ini adik laki-laki yang Anda telepon? Tandri bertanya pada Dev. Dia mengira adik laki-laki yang dibicarakan Dev adalah burung Phoenix api ini. Ini wanitaku, adik laki-lakiku ada di belakang. Setelah Dev selesai berbicara, dia melirik ke arah Huo Feng. Huo Feng mengangguk, dan kemudian seluruh bumi mulai bergetar. Bab 2426, Serangan Monster. Gemuruh. Aura tak berujung perlahan datang dari kejauhan, diikuti oleh monster-monster padat yang tidak bisa dilihat sejauh mata memandang, bergegas ke arah mereka. Pasir dan debu yang ekstrim, seperti badai pasir, menutupi separuh langit. Melihat monster yang tak terbatas, Tono dan Tandri tercengang. Ketika Jin Yuan melihat pemandangan ini, dia tercengang, dengan sedikit ketakutan di matanya. Ketika monster-monster itu tiba di belakang Dev, mereka semua berhenti, setiap monster-monster memancarkan aura yang menakutkan. Saat aura ini berkumpul, bahkan master seperti Tono dan Tandri pun merasa sedikit tercekik. Ini adalah adik-adikku, aku akan membiarkan mereka menghancurkan formasi yang rusak ini. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Meskipun Jin Yuan sedikit takut ketika dia melihat monster-monster itu, dia berpikir bahwa Paviliun Zanyu dilindungi oleh formasi yang kuat, jadi dia mendengus dingin dan berkata, Dev, berhentilah bermimpi, bahkan master seperti Tono tidak dapat memecahkannya. Dengan formasi kami, Anda masih ingin monster-monster ini menerobos, itu keterlaluan. Apakah ini terlalu aneh atau tidak, kamu akan segera tahu. Dev tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya dan berkata, saudaraku, cepatlah untukku. Mengaum. Monster yang tak terhitung jumlahnya meraung dan mulai menyerang Paviliun Zanyu. Monster-monster ini melewati Dev dan yang lainnya, lalu bergegas menuju Paviliun Zanyu.
Saat ini, Jin Yuan sedikit takut. Cepat, cepat perkuat formasi, dan bangunkan ayahku. Cepat. Jin Yuan mengirim seseorang untuk menelepon Jin Lifu. Tuan muda, jangan terlalu khawatir. Formasi kita sangat kuat. Meskipun monsternya banyak, mereka tidak cukup kuat dan tidak bisa menembus formasi kita sama sekali. Seorang tetua dari paviliun Zanyu berkata kepada Jin Yuan yang sudah panik. Benar, aku tidak bisa menerobosnya sama sekali. Aku hanya sedikit panik. Jin Yuan menenangkan suasana hatinya. Pada saat ini, monster-monster itu menyerang paviliun Zanyue, dan sinar cahaya mulai muncul di sekitar paviliun Zanyue. Sinar cahaya ini secara langsung memblokir serangan monster-monster itu. Meskipun banyak monster-monster yang menghantam cahaya dengan keras, mereka langsung terpental, dan beberapa monster-monster langsung mati. Namun monster-monster ini tidak takut atau peduli, mereka semua menyerang paviliun Zanyu dengan mata merah, karena ini adalah perintah Dev. Dev sedikit mengernyit saat melihat monster-monster ini benar-benar tidak dapat menembus formasi paviliun Zanyu. Jin Yuan, sebaliknya, mengejek Dev, hahaha, apakah kamu begitu hebat? Apakah kamu masih mencoba memutus lingkaran sihir kami? Lihat berapa banyak dari yang disebut adik laki-lakimu yang telah meninggal. Dev melihat tatapan arogan Jin Yuan, matanya dipenuhi amarah yang mengamuk. Tuan, saya akan menghancurkan formasi ini dan membunuh orang ini. Huo Feng merasakan kemarahan pada Dev. Orang ini Jin Yuan bahkan tidak bisa mengalahkan monster besar Raging Tiger, jadi dia bukan tandingan Huo Feng, jadi akan mudah bagi Huo Feng untuk membunuhnya. Tidak, karena aku bilang adikku bisa mematahkan formasi ini, dia pasti bisa. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengarahkan puluhan elang raksasa untuk menyerang menara tinggi itu. Sekarang, selama menara tinggi hancur, retakan akan muncul di formasi ini. Begitu retakan ada, celah akan terbuka. Pada saat itu, seluruh formasi akan runtuh. Jin Yuan panik saat melihat Dev hanya bisa menyerang menara dengan puluhan elang raksasa, dan bahkan menyerang ametis. Cepat, cepat dan lindungi keamanan menara. Jin Yuan takut menara itu akan dikalahkan, jadi dia segera berteriak dan meminta orang-orang maju untuk menjaga menara. Segera di menara tinggi, para murid paviliun Zanyu menembakkan panah yang tak terhitung jumlahnya, semuanya mengarah ke elang raksasa. Elang raksasa juga menghembuskan aliran nafas untuk menyerang murid-murid paviliun Zanyu. Sayangnya, karena perlindungan formasi, semua nafas yang dihembuskan oleh elang raksasa tersebut terhalang oleh formasi. Bab 2427, Berlari Cepat. Melihat monster-monster itu tidak bisa mengguncang lingkaran sihir sama sekali, Jin Yuanyo mulai berteriak. Para murid paviliun Zanyu juga terus menembaki monster-monster itu dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Huo Feng melihat monster yang telah ditembak, alisnya sedikit berkerut, dan wajahnya tampak sedikit tidak sedap dipandang. Jika Dev tidak berbicara, dia akan merusak formasi sekarang. Dev, lihat apa yang disebut adik-adikmu ini. Bukankah mereka dikirim kepada kami sebagai murid paviliun Zanyu untuk pelatihan? Jin Yuan mengejek Dev. Dengan adanya lingkaran sihir ini, Jin Yuan sama sekali tidak takut pada Dev. Dev memandang Jin Yuan dengan dingin dan mengabaikannya, tetapi kristal naga di tubuhnya mulai memancarkan sinar cahaya. Seekor naga emas perlahan muncul di atas kepala Dev diiringi semburan auman naga, naga emas itu membubung ke langit. Melihat naga emas yang tiba-tiba muncul di depan mereka, Jin Yuan dan murid paviliun Zanyu semuanya tampak serius. Saat ini, mereka tidak lagi terlihat sombong seperti sebelumnya, bahkan banyak orang yang berkeringat dingin di dahi saat melihat naga emas ini. Dengan pemikiran di benak Dev, naga emas itu meraung dan menyerang menara. Dan gelombang pasang monster itu masih menyerang dengan senjata ajaib yang menutupi langit. Banyak murid paviliun Zanyu meraung dan menggunakan berbagai cara untuk menyerang monster itu. Murid paviliun Zanyu di menara tinggi menarik busur dan anak panah mereka dengan putus asa dan menembakkan anak panah seperti tetesan air hujan ke arah naga emas. Bulu panah ditembakkan ke arah naga emas, dan menembus secara langsung tanpa membahayakan naga emas. Naga emas membuka mulutnya dengan darah, dan menyemburkan aliran nafas naga ke arah menara tinggi. Gemuruh. Terjadi boom dahsyat, dan cahaya putih menyala di menara, menghalangi serangan nafas naga. Namun, nafas naga terus menyembur keluar dari mulut naga emas dan tidak pernah berhenti. Setelah menahan cahaya putih sejenak, tiba-tiba terdengar suara nyaring, dan kemudian seluruh menara mulai bergetar. Boom! Cahaya putih menghilang dan menara itu runtuh. Saat menara itu runtuh, sebuah celah akhirnya muncul di formasi paviliun Zanyu. Monster yang tak terhitung jumlahnya mengubah arah mereka dan melancarkan serangan sengit menuju celah ini.
Cepat, hentikan mereka. Jin Yuan panik dan meraung. Murid Paviliun Zanyu berlari mati-matian menuju celah dalam formasi. Pada saat ini, mereka membunuh monster bermata merah satu demi satu, menyerang dengan putus asa, tidak peduli dengan serangan murid-murid Paviliun Zanyu. Banyak murid Paviliun Zanyu yang terlempar dan mati secara mengenaskan di bawah injakan monster-monster ini. Pada saat yang sama, elang raksasa di langit akhirnya membalas dendam, menyemburkan aliran api dari mulut mereka, membakar hidup-hidup banyak murid Paviliun Zanyu. Dengan celah kecil ini, semua monster mulai menyerang di sini, yang menyebabkan kecemerlangan formasi Paviliun Zanyu menyala terus-menerus, dan seluruh formasi mulai bergetar. Di mana ayahku? Apakah kamu belum membangunkannya? Jin Yuan panik dan bertanya dengan keras. Tapi saat ini, seluruh Paviliun Zanyu berada dalam kekacauan, bagaimana orang bisa mendengar pertanyaan Jin Yuan? Dengan situasi ini, Jin Yuan hanya bisa memanjat menara tinggi dan melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi jelek. Kemudian dia memerintahkan murid-murid Paviliun Zanyu untuk bergegas menuju celah dalam formasi. Celah tersebut harus diisi sekarang, jika tidak mereka akan dikutuk oleh Paviliun Zanyu. Kesenjangan dalam formasi mulai semakin besar, dan semua monster bergegas menuju celah itu seperti orang gila. Saat ini, celah dalam formasi sudah dipenuhi dengan mayat, termasuk mayat monster dan murid Paviliun Zanyu. Segera, para murid Paviliun Zanyu menjadi takut. Monster-monster ini tidak takut mati. Mereka adalah binatang. Namun, para murid Paviliun Zanyu semuanya manusia. Pertarungan semacam ini telah membuat mereka takut. Lari cepat, aku tidak tahan lagi. Mengikuti auman salah satu murid Paviliun Zanyu, semua murid Paviliun Zanyu lainnya berbalik dan lari. Bab 2428, Perbedaan Besar dalam Kekuatan. Segera setelah murid Paviliun Zanyu ini melarikan diri, sejumlah besar monster bergegas ke kamp Paviliun Zanyu, dan celah dalam formasi sekali lagi melebar. Tahan, jangan lari. Jin Yuan meraung, tidak ada yang mau mendengarkannya saat ini. Melihat hal tersebut, Jin Yuan hanya bisa melompat turun dari menara dan berlari menuju kamar ayahnya. Boom! Tidak ada yang berhenti, dan pada akhirnya, seluruh formasi Paviliun Zanyu hancur, dan lebih dari selusin menara tinggi runtuh dalam sekejap. Rumah-rumah Paviliun Zanyu mulai dihancurkan oleh monster-monster ini, dan para murid Paviliun Zanyu dikejar oleh monster-monster itu. Melihat pemandangan di depan mereka, Tono dan Tandri tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, di kamar Jin Lifu, Jin Yuan menamparkan Jin Lifu dengan putus asa. Ayah, cepat bangun, atau kamu akan mati jika tidak bangun. Jin Yuan memanggil Jin Lifu, tapi Jin Lifu sepertinya tidak mendengarnya. Melihat ini, Jin mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, melepas celananya, dan mengencingi wajah Jin Lifu. Jin Lifu langsung terbangun dan mengumpat dengan marah, siapa yang kencing di wajahku? Karena ketika Jin Lifu masih kecil, dia dibully dan sering dikencingi orang, sehingga ketika dia besar nanti, itu menjadi simpul di hati Jin Lifu. Tidak peduli situasi apa yang dialami Jin Lifu, selama seseorang mengencingi wajahnya, dia akan segera bereaksi. Jin Yuan mengetahui masalah ayahnya, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode ini. Ayah, ini kami. Jin Yuan hendak menjelaskan kepada Jin Lifu, tapi wajahnya ditampar keras oleh Jin Lifu. Kamu berani kencing di wajahku. Jin Lifu memelototi Jin Yuan, saya pikir kamu akan memberontak, kan? Jin Yuan menutupi wajahnya dan berkata dengan ekspresi sedih, ayah, Paviliun Zanyu kita akan segera selesai. Silakan keluar dan lihat secepatnya. Ketika Jin Lifu mendengar ini, dia merasa tidak enak dan bergegas keluar ruangan. Begitu dia keluar dari ruangan, dia melihat monster yang tak terhitung jumlahnya membuat kekacauan di Paviliun Zanyu, dan banyak murid Paviliun Zanyu meninggal dengan menyedihkan. Ini, apa yang terjadi? Jin Lifu bingung, dia baru saja tidur, kenapa dia menjadi seperti ini? Ayah, ini Dev. Devlah yang memanggil monster-monster ini, menerobos formasi kita, dan kemudian memulai pembantaian. Jin Yuan mengikuti Jin Lifu dan menjelaskan. Dev. Jin Lifu tertegun dan sedikit mengernyit. Tetapi pada saat ini, iblis banteng bergegas menuju Jin Lifu, iblis banteng itu memancarkan aura yang kuat, dan kedua lubang hidungnya masih menyemburkan api. Ketika Jin Lifu melihat ini, dia menamparkan iblis banteng itu sampai mati. Jika kamu berani menghancurkan Paviliun Zanyuku, saat aku melihatnya di masa depan, aku pasti akan membunuhnya. Jin Lifu meraung. Tidak perlu menunggu, aku di sini sekarang. Dev mengikuti Tono dan Tandri dan berjalan perlahan.
Ketika Jin Lifu melihat Dev dan yang lainnya, kemarahan muncul di matanya. Dev, aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk menarik monster demi kentunganmu, tapi tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu akan mati hari ini. Jin Yuan merasa percaya diri di depan ayahnya, dan berteriak dengan wajah garang. Pedang panjang langsung muncul di tangannya. Pedang panjang itu dibungkus dengan energi pedang, mengeluarkan suara siulan, dan langsung menuju ke arah Dev. Dev memandang Jin Yuan, yang menyerangnya, dengan tatapan jijik di matanya. Beraninya kamu menantangku. Jika itu ayahmu, mungkin kamu bisa sedikit membuatku tertarik. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan kemudian dia melangkah maju, diikuti dengan suara yang tajam. Pedang pembunuh naga langsung memotong pedang panjang di tangan Jin Yuan menjadi dua bagian. Jin Yuan tercengang melihat pemandangan itu. Dia tidak menyangka ada perbedaan kekuatan yang begitu besar antara dia dan Dev. Segera setelah itu, pedang pembunuh naga Dev diletakkan di bahu Jin Yuan. Bab 2429, tidak mungkin. Nafas dingin dan dingin langsung mendinginkan leher Jin Yuan, dan dia ketakutan setengah mati. Sekarang Dev hanya perlu menggerakkan lengannya sedikit, dan kepala Jin Yuan akan bergerak. Chen, Dev, jangan main-main. Jangan main-main. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Jin Yuan gemetar dan mengancam Dev. Ketika Jin Lifu melihat putranya jatuh ke tangan Dev, dia menjadi sangat gugup dan berteriak kepada Dev, Dev, lepaskan anakku, atau kamu akan mati dengan cara yang buruk. Beraninya kamu mengancamku ketika kamu akan mati. Dev mencibir, lalu mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke arah Jin Yuan. Saat ini, Jin Yuan ketakutan dan berteriak dengan cepat, jangan bunuh aku berjanji padamu apapun. Jin Yuan pipis, dia sangat takut. Melihat Jin Yuan seperti itu, Dev tersenyum dan tidak mengambil tindakan, malah berkata kepada Jin Yuan, panggil aku kakek dan aku akan melepaskanmu. Jangan berteriak. Ketika Jin Lifu mendengar ini, dia buru-buru berteriak kepada Jin Yuan. Jika Jin Yuan mengikuti Dev dan memanggilnya kakek, bukankah dia akan menjadi putra Dev? Menghadapi permintaan Dev, Jin Yuan tampak malu dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika kamu tidak berteriak, pergilah ke neraka. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya bergerak mendekati leher Jin Yuan bisa merasakan lehernya menjadi dingin dan darah mengalir keluar. Kakek, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Jin Yuan ketakutan dan berteriak, kakek, kepada Dev, ini hampir membuat Jin Lifu marah sampai mati. Hahaha, cucu yang baik. Dev tertawa. Tono dan Tandri memandang Jin Lifu dengan ekspresi lucu, yang membuat Jin Lifu semakin merasa malu. Aku sudah berteriak, bisakah kamu melepaskanku? Jin Yuan memandang Dev dengan memohon. Tentu saja. Dev tersenyum tipis, lalu perlahan mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya. Tapi saat Jin Yuan menghela nafas lega, pedang pembunuh naga di tangan Dev tiba-tiba menamparkan bahu Jin Yuan. Tubuh Jin Yuan menghantam tanah dengan keras, lalu seteguk darah muncrat, dan nafas di tubuhnya langsung terguncang. Kamu. Jin Yuan memandang Dev dengan marah. Aku tidak akan membunuhmu, karena menjagamu tetap berguna. Dev tersenyum dingin, dia menahan Jin Yuan karena dia ingin menyerap kekuatan Jin Yuan ke dalam tubuhnya sendiri. Setelah Dev mengetahui kesenjangan kekuatan antara dirinya dan pria kuat itu, dia mulai memiliki keinginan akan kekuatan yang tak tertandingi lagi. Ayah, bunuh dia untukku, bunuh dia. Jin Yuan dan Dev benar-benar menipunya, dan dia berteriak dengan marah. Tapi saat ini, wajah Jin Lifu sangat tanpa ekspresi. Menurutnya, kematian itu tidak mengerikan, yang buruk adalah sangat memalukan untuk dibodohi. Dev, mungkin kamu sudah mengetahui beberapa hal. Aku tidak akan membunuhmu sebelum susunan pemulihan energi spiritual diaktifkan, tapi aku bisa membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Setelah Jin Lifu selesai berbicara, semburan cahaya mengalir ke seluruh tubuhnya, dan dia diselimuti jubah ungu. Kamu hanyalah seekor anjing dari sekte hati iblis. Aku telah membunuh seekor anjing sepertimu. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Apa? Kamu membunuh utusan berjubah ungu? Ini tidak mungkin. Jin Lifu tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan Dev, dia benar-benar bisa membunuh utusan berjubah ungu itu. Percaya atau tidak, kamu akan segera tahu bahwa itu tidak mungkin. Dev tersenyum dingin.
Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa mampu kamu membunuh utusan berjubah ungu. Setelah Jin Lifu selesai berbicara, aura mengejutkan mulai memenuhi udara dari tubuhnya. Merasakan aura merasuki tubuh Jin Lifu, mata Dev penuh dengan penghinaan, aku tidak harus menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu. Masih ada kesenjangan antara kekuatan Jin Lifu dan Ivan. Bab 2430, seperti semut. Kamu adalah orang yang tidak tahu malu, hari ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Jin Lifu berteriak keras, tubuhnya tiba-tiba terbang keluar, lalu dia meraih kekosongan, sebuah cambuk panjang muncul di tangannya, dan kemudian dia mencambuk ke arah Dev dengan ganas. Ketika Dev melihat Jin Lifu menyerangnya, dia tidak panik sama sekali, dia hanya meletakkan kakinya di tanah dan menghindar sedikit ke satu sisi. Cambuk panjang di tangan Jin Lifu seperti ular berbisa, menghantam tanah dengan keras ke tubuh Dev, dalam sekejap, lubang yang dalam ditarik keluar dari tanah, dan asap serta debu mengepul. Melihat gerakannya meleset, Jin Lifu segera mengayunkan cambuk panjang di tangannya lagi, dalam sekejap, bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Dev. Kali ini, Dev dikelilingi oleh bayangan cambuk yang lebat, dan tidak ada ruang untuk bersembunyi. Ketika Dev melihat ini, dia mengaktifkan kekuatan naga melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi penghalang, menghalangi bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya. Kedua aura itu meledak dan bertabrakan terus-menerus, bayangan cambuk menghantam penghalang dengan keras, dan penghalang itu meledak seketika, lalu mengenai Dev secara langsung. Dev tidak mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan Jin Lifu hanya meninggalkan bekas di dada Dev dengan cambuk ini. Melihat tangannya secara langsung, Jin Lifu langsung menjadi bangga. Kamu seperti semut di hadapanku, dan kamu masih ingin bersaing denganku. Kamu benar-benar memiliki hati beruang dan keberanian seperti macan tutul. Jin Lifu memandang Dev dengan mengejek dan berkata. Dev tersenyum dingin, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun karena dipukul oleh Jin Lifu. Tidak senonoh kembali tanpa membalasnya. Jika itu masalahnya, maka aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang muncul, dan seluruh bumi bergetar. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti Jin Lifu, kekuatan cahaya pedang ini jelas jauh lebih kuat dari bayangan cambuk Jin Lifu. Ini. Jin Lifu tertegun dan mengerutkan kening. Melihat sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, Jin Lifu tiba-tiba mengeluarkan cambuk panjang di tangannya, dan bayangan cambuk mengikuti sinar pedang untuk menghadapi mereka. Tapi bayangan cambuk Jin Lifu menghilang seketika setelah menyentuh cahaya pedang. Jin Lifu hanya bisa mengayunkan cambuk di tangannya dengan putus asa, tidak berani berhenti sama sekali. Sebaliknya, Dev memandang Jin Lifu sambil mencibir, lalu membuang pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga sendiri memancarkan sinar pedang dan menyerang Jin Lifu. Roh pedang dalam pedang pembunuh naga telah mengembangkan kebijaksanaan spiritual, meskipun belum terbentuk, ia sudah memiliki kemampuan untuk menyerang secara mandiri. Jin Lifu semakin mengernyit saat melihat adegan ini. Dev melepas pedang pembunuh naga, perlahan melayang ke udara, dan mengeluarkan busur Raja Dewa. Kekuatan pola dao di tubuh Dev meledak, dan dia perlahan menarik tali busurnya. Saat tali busur ditarik terbuka, energi spiritual dari segala arah bergegas menuju busur Raja Dewa, langsung membentuk bulu panah emas. Apa ini? Merasakan aura mengerikan dari busur Raja Dewa, wajah Jin Lifu berubah drastis, dan dia hanya bisa mengayunkan cambuk panjang di tangannya dengan erat. Wus! Dev berteriak keras, mengendurkan tali busur dengan jari telunjuknya, dan menembakkan bulu panah emas. Bulu panah emas itu seperti meteor, bergegas menuju Jin Lifu. Kemanapun bulu panah emas lewat, angin menderu dan kehampaan berputar. Hanya dalam sekejap mata, bulu panah emas sudah berada di depan Jin Lifu. Jin Lifu hanya bisa mengayunkan cambuk panjang di tangannya secara ekstrim untuk memblokir bulu panah emas. Boom! Terdengar suara benturan, bulu panahnya sangat kuat dan langsung mengalahkan pertahanan Jin Lifu. Apa? Jin Lifu terkejut, dia tidak menyangka busur dan anak panah Dev begitu kuat. Bersambung.